Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data di Puskesmas Gedong Panjang. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas besar dari mata kuliah perancangan basis data. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widya Putri Amalia, NPM saya 1119101020. Nama saya Muhammad Abta Fadilah, NPM 11 19 10 10 19. Nama saya Muhammad Ali Mulyadin, nomor NPM 11191010009. Perkenalkan, nama saya Triandini Pramudita, NPM 11191101018. Terdapat 3 bab besar yang akan kami bahas hari ini, yaitu ada bab 1, pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat yang pertama, latar belakang, alasan kami memilih objek tersebut, dan yang terakhir, harapan kami terhadap proyek ini. Lalu pada bab 2, yaitu gambaran umum, di dalamnya ada penjelasan alur sistem beserta flowchart-nya. Dan yang terakhir, bab 3, yaitu pembahasan, kita akan melihat proses normalisasi, lalu IR diagram, relasi tabel, dan juga struktur tabel. Oke, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sudah sangat pesat. Lalu pekerjaan manusia juga semakin mudah dengan bantuan teknologi informasi. Salah satu komponen yang terpenting dalam teknologi informasi adalah basis data. Ya, basis data ini memungkinkan kita menyimpan data yang berskala besar, tapi jadi lebih mudah diproses atau dikelola, dan juga akan lebih bertahan lama, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan data-data tersebut, dan juga bisa menghasilkan laporan yang lebih baik karena datanya lebih terstruktur. Puskesmas Gedong Panjang yang beralamat di Jalan Gedong Panjang, Kota Sukabumi, dalam kegiatan sehari-harinya memberikan pelayanan jasa untuk masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan juga pengobatan. Alasan mengapa kelompok kami memilih Puskesmas Gedong Panjang, karena Puskesmas ini masih melayani pasiennya secara tidak komputerisasi atau masih secara manual, dan tidak menyimpan datanya dalam sebuah basis data. Sehingga permasalahan yang sering muncul adalah sering ditemui kehilangan data ketika diperlukan kembali, dan pembuatan pelaporan rawat jalan, laporan obat, dan laporan kunjungan lainnya akan menjadi terhambat. Lalu, apa yang bisa kami lakukan menyikapi permasalahan tersebut? Maka, pada Puskesmas Gedong Panjang diperlukan suatu sistem basis data yang saling terintegrasi, sehingga bisa memberikan solusi atas dari masalah yang ada, yakni seperti bisa melakukan penyimpanan data dan mengurangi tingkat duplikasi data, serta bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Lalu kita masuk ke gambaran umum, di mana terdapat alur sistem. Bisa dilihat dari slide ini, terdapat flowchart alur pelayanan di Puskesmas Gedong Panjang, yang dimulai dengan pasien datang ke puskesmas. Bagi pasien yang sudah memiliki kartu berobat, pasien bisa langsung mendaftarkan ke bagian pendaftaran sesuai poli tujuannya. Namun, jika belum memiliki kartu berobat, pasien harus membuat kartu berobat terlebih dahulu, lalu melakukan rekam medis. Jika sudah, baru mendaftar ke poli tujuannya. Jika sudah, oleh bagian pendaftaran, data pasien diberikan ke poli tujuan. Setelah itu, pasien menunggu panggilan. Jika pasien sudah diperiksa, maka akan diberikan resep obat. Jika sudah, maka pasien pergi ke kasir untuk membayar segala administrasi. Jika sudah membayar, maka pasien membawa resep obat ke bagian farmasi. Setelah itu, oleh apoteker meracik obat sesuai resepnya. Jika sudah, oleh apoteker akan memanggil pasien yang memiliki obat tersebut
lalu pasien mengambilnya, kemudian pasien kembali pulang ke rumah. Pada tahap pembahasan, di sini saya akan membahas tentang normalisasi di puskesmas. Pertama-tama, sebelum ke tahap normalisasi, di sini ada tabel yang belum dinormalisasi, ada seperti bisa dilihat UNF. Jadi berikut data atribut name yang terdaftar di puskesmas tersebut. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah di sini atribut name-nya harus unik dalam artian primary key. Yang duanya ada value-nya harus single. Terus antar row-nya harus unik juga, nggak ada repeating group kayak gitu. Jadi berikut tabel normalisasi di first normal form. Di sini ada tabel pendaftaran yang terdapat atribut name-nya, ada ID pendaftaran, tanggal daftar, ID pasien, nomor telepon pasien, dan ini pun belum sampai di primary key. Selanjutnya ada administrasi, ada resep, ada farmasi, ada stok obat, sama riwayat. Mungkin seperti itu di first normal form. Terus yang selanjutnya adalah syaratnya adalah semua non-key atribut harus tergantung seluruhnya pada primary key. Di sini saya akan sedikit menjelaskan di second normal form itu. Di sini contohnya ada ID pendaftaran. Nah, di situ ada simbol bintang, begitu. Simbol bintang ini menandakan bahwa tabel pendaftarannya itu mempunyai primary key. Nah, primary key-nya itu yang terletak di paling atas di ID pendaftaran. Terus ID pasien nanti saya akan bahas berikutnya. Untuk yang di tabel pendaftaran, terus di tabel pasiennya ada ID pasien, ini menunjukkan primary key di tabel pasien. Yang selanjutnya ada riwayat, dan ID riwayatnya ditandai juga oleh bintang, dan seterusnya. Ada stok obat, farmasi, resep, administrasi, dan dokter. Di sini apakah sudah memenuhi syarat? Berikut syaratnya, yaitu tadi semua non-key atribut harus tergantung seluruhnya pada primary key. Makanya di sini ada tanda bintang itu untuk atribut yang non-primary key ini bergantung pada primary key yang di atas. Syarat melakukan third normal form adalah yang pertama harus ada di posisi second normal form. Terus yang keduanya harus ada di semua non-primary key, tidak boleh tergantung pada atribut lain pada non-primary key. Jadi karena langsung ininya tidak ada data begitu, jadi si attribute name-nya langsung di sini mungkin ada perbedaan dari segi, misalkan di tabel pendaftaran ini yang bintang 1 ini itu menunjukkan primary key dari tabel pendaftaran, namun ada yang bintang 2 juga, ini tuh di ID pasien. Nah, yang bintang 2 ini ibarat subjeknya berhubung langsung ke tabel pasien. Jadi yang third normal form itu yang ada simbol bintang 1 itu khususnya di pendaftaran adalah primary key si tabelnya, dan yang bintang 2 itu juga primary key, namun primary key-nya yang mempunyai pengaruh di pendaftaran, tapi dia mempunyai primary key yang mempengaruhi yang lainnya ada di tabel pasien, di ID pasien, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya di administrasi pun sama, tabel administrasi yang mempunyai simbol bintang 1 itu untuk primary key di tabel administrasi,
Yang bintang 2-nya sama primary key juga, namun berhubungan dengan tabelnya masing-masing seperti itu. Jadi yang ditandai bintang itu intinya adalah primary key. Nah, untuk syaratnya yang tadi berarti sudah terpenuhi. Semua non-primary key tidak boleh tergantung pada atribut lain pada non-primary key. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya ada di relasi tabel. Jadi yang bintang 2 ini nanti akan terhubung masing-masingnya ke relasi tabel. Mengenai IRD, yaitu Entity Relation Diagram, yang sudah terlihat di gambar berikut ini dan sudah cukup dijelaskan di alur sistemnya di gambaran umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi tabel. Saya akan menjelaskan relasi tabel ini sesuai dengan alur flowchart yang dibuat di atas. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel pasien dan tabel pendaftaran. Di sini kenapa diberi relasi, karena di sini pasien harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebelum melakukan pengobatan. Di sini terdapat ID pasien sebagai relasinya, karena nanti tabel pendaftaran dapat mengambil nama pasien di tabel pasien. Selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran, pasien akan dicek terlebih dahulu riwayatnya, apakah si pasien pernah melakukan pengobatan atau si pasien harus melakukan pengobatan lebih lanjut. Di sini tabel pasien dan tabel riwayat dihubungkan dengan ID pasien. Selanjutnya, tabel riwayat dan tabel dokter juga terhubung, karena dokter nanti akan mengecek terlebih dahulu kondisi si pasien, apakah si pasien harus dicek terlebih dahulu karena baru pertama kali melakukan pengobatan, atau pasien harus ditangani lebih lanjut karena sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Lalu tabel dokter dan tabel resep saling terhubung, karena setelah melakukan pengecekan terhadap pasien, dokter akan memberikan resep kepada si pasien, yang juga resep tersebut akan diberikan kepada tabel farmasi, di mana farmasi ini akan membuat obat yang diberikan oleh dokter. Sebelum melakukan pembuatan obat, farmasi akan mengecek terlebih dahulu stok obatnya. Maka di sini di tabel farmasi dan tabel stok obat saling terhubung menggunakan ID stok. Setelah farmasi membuat obat, maka farmasi akan memberikan datanya kepada administrasi dan juga pasien. Di sini terdapat banyak relasi, karena tabel pasien akan terhubung dengan tabel administrasi untuk melakukan pembayaran resep. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tabel. Di sini struktur tabel riwayat pasien terdapat ID sebagai primary key, jenis penyakit diberikan tipe datanya long text karena jenis penyakit bisa saja banyak. Lalu tanggal berobat diberikan tipe data date time agar otomatis. Selanjutnya, golongan darah diberi tipe data short text karena golongan darah hanya membutuhkan paling banyak 2 huruf saja. Apakah golongannya A, AB, paling banyak golongan darah hanya 3 huruf, karena bisa saja golongan darahnya minus atau plus. Selanjutnya, di struktur tabel data pasien, di sini ada ID sebagai primary key,
Lalu nama pasien diberikan short text, lalu tanggal lahir diberikan date time, alamat diberi long text. Alamat diberi long text karena di sini alamatnya harus lengkap. Lalu jenis kelamin diberi short text, lalu poliklinik tujuannya diberikan tipe data short text juga. Lalu nomor handphone diberi number karena dikhususkan menggunakan number. Lanjut ke struktur tabel dokter. Di struktur tabel dokter terdapat ID dokter sebagai primary key-nya, lalu nama dokter dan spesialis diberi short text, lalu alamat di sini diberi long text, number handphone juga diberi number. Struktur tabel farmasi, ID sebagai primary key, nama obat di sini diberikan short text, lalu kadaluarsa diberi date time agar lebih mudah, dan stoknya diberi number. Lanjut ke struktur tabel administrasi. Terdapat ID sebagai primary key, nama pasien diberi short text, lalu tanggal berobat diberikan date time, lalu resep obat diberi short text, dan total administrasi diberikan number sebagai harganya. Lanjut ke struktur tabel stok obat. Terdapat ID sebagai primary key, lalu nama obat diberikan short text, kadaluarsa, date time, dan stok diberi number. Selanjutnya struktur tabel resep obat. Terdapat ID sebagai primary key, resep sebagai short text, cara konsumsi diberi long text, dan nama dokter diberi short text. Selanjutnya yang terakhir terdapat struktur tabel pendaftaran. Di sini terdapat ID sebagai primary key, lalu tanggal pendaftaran diberi date time, dan nama pasien, nomor handphone, dan poli tujuan diberi short text. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, dari penjelasan yang sudah kita dengar tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan database atau basis data di Puskesmas Gedong Panjang ini sangat bermanfaat karena penyimpanan data-datanya bisa lebih baik dan terstruktur dibandingkan dengan cara sebelumnya, yaitu cara yang lebih tradisional. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat perbedaan data-data yang sebelum dan sesudah dilakukan normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi, data-data tersebut menjadi lebih rapi dan terstruktur karena adanya pemisahan tabel berdasarkan golongan-golongan yang lebih spesifik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.